Seorang netizen yang budiman dengan akun @tirtachannel56 menyampaikan kekhawatirannya terhadap sikap Salsa Erwina yang kini dianggapnya provokatif dan berpotensi memecah belah bangsa. Ia mengaku awalnya mendukung keberanian Salsa saat menantang Ahmad Sahroni. Namun pandangannya berubah setelah Salsa membela ibu kerudung pink yang menyerang pribadi Presiden Prabowo dengan kata-kata kasar serta seruan mengganti posisinya dengan Anies Baswedan. Bahkan disertai ancaman pembakaran. Menurutnya, sikap tersebut sudah mengarah pada provokasi berbahaya. Ia menantang Salsa untuk membuktikan dugaan intimidasi keluarganya oleh Ahmad Sahroni secara transparan, sekaligus mempertanyakan status kewarganegaraannya. Netizen yang berbakti ini juga menyoroti bahaya misinformasi dan hoax AI yang dinilai semakin marak digunakan untuk memanipulasi opini publik. Ia menegaskan sebagai pelaku industri kreatif, dirinya bisa membedakan mana konten asli dan mana yang hasil AI. Menurutnya, pihak-pihak yang menganggap video ibu kerudung pink sebagai editan AI justru patut dicurigai sebagai kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Ia menutup pesannya dengan menyerukan persatuan, mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi serta menekankan 3 pedoman Presiden Jokowi. Jangan menjatuhkan jika kuat, jangan mendahului jika cepat, dan jangan sok pintar jika cerdas. Awalnya mengganggu Salsa di saat dia bicara tentang Sahroni, tapi saya jadi curiga, apakah benar pure dia menyerang Sahroni tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu, ya, kedua belah pihak untuk saling menyerang, ya. Tapi mungkin ini prediksi saya, jika memang benar ada saling diskusi dan kompromi di luar ekspektasi mereka, terjadinya reaksi masyarakat itu di luar prediksi mereka gitu loh terhadap Sahroni ini, gitu ya. Dan saya minta, dia kan bilang diawali dia ini booming karena dia merasa keluarga diintimidasi sama diserang, ya kan, sama si Sahroni. Saya tolong dong minta kalau bisa video ini sampai ke dia. Dan dia kan suka live debat ya, informasi di sosmed nih yang lewat beranda saya. Dibuka, tolong dibuka. Nggak mungkin dia tahu misalnya bener ada intimidasi keluarganya yang di Pamulang. Di Pamulang apa di mana itu? Komunikasi dia dengan keluarganya yang dikatakan terintimidasi, diserang sama Sahroni, tolong dibuka. Tolong dibuka, baik itu bentuk WhatsApp, voice note dan sebagainya, atau video call yang memang benar keluarganya diintimidasi, diserang sama Sahroni, tolong dibuka. Memang itu benar, ya. Itu yang saya minta. Dan kenapa saya awalnya mendukung si Salsa ini, tapi sejak dia menyerang personalnya Pak Prabowo, ya, ngata-ngatain dengan kata-kata binatang yang sangat tidak pantas, dan ujungnya apa? Minta diganti Anies, Pak Anies, ya. Satu lagi dia bawa bensin katanya, pengen bakar. Itu udah provokasi itu. Orang seperti ini dia bela. Jadi saya curiga, makanya jangan-jangan dia bagian dari orang-orang ini yang ingin memecah belah rakyat Indonesia, ingin memecah belah bangsa. Hati-hati nih, hati-hati banget. Saya juga minta tolong Pak Prabowo, jangan diem aja. Minta pemerintah, jangan diem aja. Ini maksudnya apa gitu loh. Saya juga pengen tahu Salsa ini apakah masih WNI atau tidak gitu. Saya pengen tahu banget ini. Tolong setiap debat dia buka dulu bahwa dia masih WNI atau bukan. Dan dibuka percakapan dia dengan keluarga dia yang kata diintimidasi, diserang samanya Sahroni. Tanggalnya harus tercatat. Jangan nanti baru dibikin ya, gitu. Tolong, ini dibuka. Karena awal mulanya, ini dari sini. Ya, yang dibilang AI. Mungkin kalau orang yang sudah ngefans sama dia,
Kayak orang ditutup matanya, telinganya gitu loh. Mana itu AI, mana bukan. Saya ini orang industri kreatif. Saya punya rumah produksi. 2 film saya sudah tayang di bioskop 2. 1 serial di streaming. Saya sama suami saya buka usaha film, produksi film, layar lebar untuk bioskop. Jadi kami, saya dan suami saya, seorang industri kreatif, tahu banget mana AI, mana asli. Gak usah di kami lah, sebagai orang yang memproduksi film layar lebar ya. Konten kreator, itu juga udah tahu mana AI, mana asli. Ini saking kebelengernya, bilang si kerudung pink ini, ibu-ibu berkata katanya AI. Dimana gitu nalarnya ini? Saya makin curiga dengan orang-orang yang bilang mengatakan itu adalah AI. Jadi fix mereka itu adalah orang-orang yang ingin memecah belah bangsa, ingin memecah belah rakyat Indonesia, ingin memecah belah masyarakat Indonesia. Jadi jangan mudah terprovokasi teman-teman semua. Saya, kalau urusan untuk Indonesia, saya akan sangat membela bagaimanapun caranya. Mau saya duduk, saya nolkan diri saya fokus berdoa untuk Indonesia ini. Ya, jadi kalian semua saya ingatkan, Salsa, kamu renungkan dirimu, apa salahmu? Saya selalu memegang omongan pedoman yang dipegang sama Pak Jokowi. Ada 3. Jika kamu kuat atau kamu sakti, jangan menjatuhkan. Jika kamu cepat, jangan mendahului. Jika kamu pintar, jangan sok pintar. Itu. Kamu kan selalu membanggakan dirimu jago berdebat, ya kan? Lihat, perempuan itu berkata apa? Kalau kamu jago berdebat, seharusnya kamu punya data. Bukan berdasarkan data dari influencer. Ya, kamu harus melibatkan ahli. Melibatkan ahli. 17 plus 8 itu. Maka saya bilang juga apa? Ingat baik-baik deh. 3 pedoman yang dipegang sama Pak Jokowi, itu pun saya terapkan. Walaupun saya bukan orang Jawa, tapi saya lahir di Pulau Jawa, ada darah Jawa setidaknya. Dan saya selalu megang, walaupun saya orang Sumatera, mak saya Betawi Sunda, saya tetap memakai pedoman-pedoman Jawa. Jadi, boleh kita pintar, tapi jangan sok pintar. Ingat pesan saya, jangan mau terpecah belah dan giringan-giringan orang-orang model seperti ini. Hati-hati, karena awalnya mereka mau menggait hati kita. Saya lagi amati juga, gitu. Orang-orang mana yang ingin memecah belah bangsa. Yang awalnya mereka menarik perhatian dengan caranya. Ada yang berangkat dari mengatakan saya nggak bisa disantet, ya kan? Itu hati-hati juga itu orang itu. Saya nggak tahu dia, tapi nggak tahu mata batin saya ya. Langsung tek, ini orang mengerikan gitu. Bagian dari orang-orang yang ingin memecah belah bangsa. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya mungkin sama ini karena saya setiap hari hanya mengirimkan Al-Fatihah untuk seluruh leluhur karuniai nenek moyang di seluruh tanah air Indonesia ini dan seluruh dunia. Tidak hanya leluhur saya dan suami saya atau mantu saya, tapi seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Itu yang selalu saya panjatkan tiap hari. Saya sangat menghormati leluhur. Itu lah. Jadi setiap saya duduk, itu ada aja yang kayak ngasih tahu saya, ini orang ini begini, itu ya. Walaupun saya mungkin dibilang orang sakit ya, disuruh ke dokter, saya tertawa orang model begini ya kan. Berarti dia tidak pernah membaca kitab yang dia pegang untuk pedoman hidupnya. Mau kitab agama apapun, itu ada dari zaman Nabi. Orang-orang seperti saya gitu, banyak banget Allah ciptakan udah. Dan diciptakan jauh sebelum dunia ini terbentuk. Orang-orang kami ini diciptakan, ruhnya, secara ruhnya sudah diciptakan dulu. Sebelum dunia ini dibentuk. Sebelum bumi ini terbentuk. Gitu, ya. Jadi mungkin kalau saya bicara, nggak semua orang bisa memahami gitu kan. Mungkin orang-orang yang seperti saya baru bisa memahami. Jadi bilang saya suruh ke dokter lah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.